Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Halo Sobat Baper semua dimanapun juga berada. Acara podcast Bincang Asik seputar kanker dari Pelayanan Kanker Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Kali ini masih dalam seri World Cancer Day atau WCD yang merupakan hari peringatan kanker di dunia yang digalakan setiap tahunnya dimulai pada tanggal 4 Februari. WCD ini digerakkan di tingkat global oleh organisasi kanker dunia yang kita kenal sebagai UICC yang juga menginisiasi tema strategisnya setiap tahun. Sejak tahun 2020, tema strategis yang diambil untuk periode waktu 3 tahun adalah Close the Care Gap, yang dimaksud untuk mengurangi kesenjangan pelayanan dan perawatan dengan pemberian akses yang merata bagi seluruh masyarakat. Subtema khusus untuk 2024 ini adalah We Challenge Those in Power, dengan tujuan memperkuat upaya advokasi kepada para pengambil keputusan untuk memprioritaskan akses terhadap pelayanan kanker tersebut di seluruh dunia. Insiden kanker di Indonesia dan di dunia tentunya terus meningkat dan diprediksi bahwa di Asia sebagai contoh dalam 2 dekade terakhir akan terjadi peningkatan sebanyak 60%. Dan bagaimana di Indonesia? Setiap hari kurang lebih 1.000 pasien kanker baru di Indonesia dengan insiden terbanyak adalah kanker payudara, kanker mulut rahim dan juga kanker paru. Pada WCD tahun ini Pelayanan Kanker Terpadu RSCM merancang 9 episode baper khusus WCD yang membahas seputar upaya closing the care gap dalam penanggulangan kanker dari berbagai elemen yang memiliki peran penting dalam memastikan terselenggaranya pengobatan kanker berkualitas secara merata di Indonesia, baik dari masyarakat, akademisi, rumah sakit, profesi dan juga pemerintah. Dan spesial pada kesempatan kali ini kami ditemani oleh Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan dari Kementerian Kesehatan, ya Ibu Dr. Gigi Ariyanti Anaya MKM, yang akan bincang-bincang bagi Sobat Baper sekalian terkait dengan peran Kementerian Kesehatan khususnya Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dalam Closing the Care Gap in Cancer Management ini. Selamat pagi Bu Ariyanti. Pagi Prof. Yang biasa dipanggil Bu Ade ya? Iya. Enakan Bu Ade aja. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Terima kasih Prof. Bu Ade, kan kita alhamdulillah sekarang kan kanker sudah menjadi prioritas ya di Kementerian Kesehatan. Nah, tentunya elemen tenaga kesehatan ini kan merupakan kunci keberhasilan dari bergulirnya program atau target-target yang ingin dicapai. Nah, menurut Bu Ade dari segi sudut pandang sumber daya manusia tenaga kesehatan ini bagaimana kondisi saat ini dan kurang lebih sebesar apa gap yang ada? Ya. Makasih Prof. Tati. Tentunya saya setuju sekali bahwa pemerintah sekarang harus konsentrasi karena kanker ini adalah salah satu penyakit penyebab kematian tertinggi dan juga membutuhkan biaya yang luar biasa. Nah, tentu kita harus bekerja sama menyelesaikan permasalahan ini agar Indonesia tidak dibebani oleh biaya pelayanan kesehatan yang besar terutama dalam menghadapi penyakit kanker ini. Kalau kita lihat transformasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan ada 6 pilar, maka salah satu pilarnya adalah terkait SDM. Kenapa SDM itu menjadi penting? Karena tentunya fasilitas pelayanan kesehatan yang bagus, ya, yang lengkap alatnya, tanpa SDM itu tidak akan mungkin bisa pelayanan itu berjalan tidak dengan baik. Ya, Bu, iya, betul. Nah, padahal Prof, kalau kita tahu membeli alat itu jauh lebih gampang daripada membentuk atau memproduksi dokter gitu ya. Atau tenaga kesehatan lain dan tenaga kesehatan lain tentunya. Nah, kalau kita bicara tentang cancer yang ini sedang kita giatkan, maka kita tentu juga berurusan atau kita menemui berbagai permasalahan terutama gap tenaga kesehatan atau tenaga dokter yang dibutuhkan. Kalau dari data saya Prof, saat ini kita kalau untuk mengatasi kanker ini ada beberapa spesialis yang kita butuhkan. Ada spesialis onkoradiologi, onkoradiasi, patologi klinik, ya, kemudian radiologi. Ada lagi kita juga sekarang bedah onkologi gitu. Kita lihat kalau data yang ada aja, contohnya onkologi radiasi,
kebutuhan kita ada 355 dokter untuk memenuhi berbagai fasilitas yang ada. Saat ini ketersediaan kita itu masih 154. Kita masih butuh 181 gapnya, dan lulusannya per tahun itu cuma 12. Jadi bisa mencapai 15 tahun untuk menyelesaikan permasalahan, memenuhi kebutuhan. Padahal penyakit ini terus aja berkembang. Begitu juga patologi klinik, kalau yang paling banyak tuh radiologi. Radiologi kekurangan kita itu baru dengan lulusan kita per tahun sampai 154 dengan kebutuhan yang begitu besar, gapnya itu bisa sampai 24 tahun. Nah, tentunya inilah yang menjadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa mempercepat proses untuk pemenuhan tenaga kesehatan dan tenaga medis yang dibutuhkan, Prof. Ya, Bu Ade, akan tetapi tentunya khususnya untuk tenaga-tenaga kesehatan yang memerlukan peralatan yang tadi seperti dicontohkan, contohnya kebetulan saya seorang onkologi radiasi dan juga radiologi, harus sejalan penambahan peralatan dengan penambahan tenaga kesehatan ya Bu Ade. Itu kan yang tadi kita hitung, mungkin itu adalah berdasarkan jumlah populasi kita ya kan. Tentunya sejalan dengan itu akan kita iringi penambahan jumlah peralatan bersamaan dengan penambahan jumlah tenaga kesehatan yang ada. Nah, Bu Ade, untuk menutup gap tersebut kira-kira tantangan yang ada strategi khusus nggak, Bu Ade? Ya. Betul, itu kalau yang tadi saya sampaikan itu idealnya ya. Ya. Sekarang kita tentu berfokus dulu dengan target Pak Menteri Kesehatan sampai 2027, di mana semua provinsi itu mempunyai peralatan untuk penanganan kanker. Artinya kita bicaranya yang sampai 2027 ini bagaimana kita bisa menyelesaikan. Nah, pemerintah tentunya harus melakukan berbagai terobosan ya, karena kalau kita ikut yang cara biasa-biasa aja nih kita nggak bisa selesaiin. Dan benar Prof, nggak mungkin alat itu ditaruh di satu fasilitas pelayanan tanpa dokternya ada, tanpa spesialisnya ada. Tapi juga terbalik ya Bu Ade, spesialis nggak mungkin kalau tanpa ada alat. Ya. Nah, cuma memang Prof, kalau alatnya itu jauh lebih gampang kan Prof, kalau ada aja Prof meletakkan SDM-nya di situ. Kita 2 bulan 3 bulan ya, asal komitmen pemerintah itu bisa kita taruh alatnya. Kalau radioterapi nggak bisa kali ya. Mungkin lebih dari itu ya. 2 tahun. Oh, 2 tahun. Ya, Oke. Alat radiologi itu mungkin ya. Nah, artinya kita udah mesti berplanning bersamaan Prof gitu ya. Beriringan. Nah, seperti itu. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah melakukan transformasi strategi apa yang harus kita lakukan. Pertama adalah kita tentunya bekerja sama dengan kolegium. Bagaimana bisa menambah jumlah rasio untuk dokter spesialis ya, onkologi, radiasi dan radiologi, dan juga dokter-dokter lain agar bisa lebih cepat. Kemudian yang kedua adalah tentunya kita melakukan upaya kerjasama dengan kolegium untuk bisa melakukan fellow jika ada fellow yang memungkinkan Prof. Karena kalau fellow kan lebih cepat ya waktu untuk pembelajarannya, kita minta untuk bisa dilakukan fellow. Tapi tetap menjaga kualitas ya Mbak. Tetap kualitas ya. Karena kita saat ini kita tahu bahwa kita sangat Undang-Undang 17 itu menyampaikan bahwa semua proses itu mengutamakan atau harus menggandeng kolegium. Maka kolegium yang nanti itu akan sangat kuat sekali karena kita sangat bergantung dengan kolegium. Itu mereka yang tahu dengan ilmu itu. Nah, ketiga kita juga secara masif melakukan memberikan beasiswa Prof. Ya, beasiswa ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan teman-teman yang mau ngambil spesialis ya, baik itu melalui university base atau hospital base yang kita lakukan. Ya, 2 jalur itu tetap kita jalan. Hospital base ini juga terobosan dengan mengambil dari tempat-tempat di mana dibutuhkan, gitu ya. Tentu tetap kembali lagi under supervisi dari kolegium ya, untuk tetap menjamin mutu. Nah, yang berikutnya Prof, ini
tentunya kita bisa juga melakukan terobosan yang sudah kami lakukan nih untuk ortopedi yang lain gitu ya, bahwa mulai melakukan pendistribusian, Prof, gitu ya. Karena kita juga bermasalah bukan hanya jumlah tapi distribusi. Ya. Nah, jadi kami sudah bekerja sama dengan beberapa spesialis dan saya berharap nanti kita juga dengan onkologi bisa duduk nih, Prof, gitu ya. Mahasiswa atau residen tingkat akhir itu bisa belajar di tempat-tempat yang di daerah yang memang sudah bisa secara mungkin standarnya yang menurut kolegium, menurut prodi ini bisa diletakkan di daerah sehingga daerah itu bisa juga melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan seperti itu, Prof. Iya, jadi memang benar sekali Bu Ade, itu yang kan kalau kita kan dalam kerjasama dengan AIE Bu Ade ya, dengan adanya tanda tangan bersama antara Pak Menteri dengan Direktur Jenderal dari AIE, salah satunya dari kami dari Onkologi Radiasi memang kita membuat hub. Jadi sesuai sekali ada 6 hub yang akan dibangun di mana untuk pendidikan non formal kan kita butuh 2 ya Bu Ade ya, baik betul. Pendidikan formal maupun non formal itu akan kita bentuk di hub-hub tersebut. Jadi ada di Surabaya, ada di di Kalimantan, di Sulawesi dan itu ada di dalam program kerjasama tersebut. Jadi memang terobosannya udah luar biasa sekali. Tapi memang benar sekali ya Bu Ade bahwa peralatan dan jumlah SDM itu harus sejalan karena kalau tidak kita juga kan tidak menginginkan either ada tenaga kesehatan yang jobless karena tidak ada alat atau ada center yang tidak ada ada alat alatnya, tidak ada SDM-nya. Dua-duanya seperti itu ya. Nah sekarang itu sudah berjalan ya Bu Ade, terobosan itu. Sudah jadi LPDP ya yang banyak dipakai. Iya. LPDP dan kita sendiri juga ada, Prof. Jadi ada tahun lalu 2023 kita mengasih beasiswa 2.000. Tahun ini mereka siap untuk memberikan lebih banyak lagi beasiswa, Prof. Dan kami juga akan berkoordinasi juga, Prof. Karena kalau memang di sini kuotanya itu habis ya, sudah tidak bisa ditambah, kita juga tahu ada rasio yang nggak boleh kita hilangkan, nggak boleh kita lebihin karena nanti menyangkut kualitas. Tetapi kita mencoba bekerja sama dengan luar negeri, Prof. Karena LPDP pun mau membiayai untuk anak-anak yang mau bersekolah di luar negeri. Tentu nanti kita akan bekerja sama juga dengan Prof. Rekomendasinya dari Prof supaya pada saat mereka datang tidak lagi di reject sebagai adaptan yang tidak boleh praktek. Padahal kan ini sayang gitu. Seperti itu juga. Mungkin yang ke luar negeri ada baiknya untuk pengembangan teknologi baru di dalam suatu disiplin gitu ya. Misalnya kalau di bidang saya kebetulan misalnya karena mulai ada pengembangan ke arah proton gitu kan, harus ada tenaga ahlinya atau teknologi lain yang memang terkait dengan pengembangan dan keilmuannya. Luar biasa sekali Bu Ade. Nah, Bu Ade, kan kita tahu nih ada perubahan dari sisi peraturan terakhir mengatur SDM termasuk juga onkologi radiasi. Kira-kira dari kisi-kisi Bu Ade, apa yang kita expect yang kita ekspektasi ke depannya, yang akan kita lihat atau rasakan yang akan terjadi di beberapa waktu yang ke depan yang kurang lebih secara signifikan. Misalnya segi pendidikan kan tadi udah diperbaiki, kemudian P2KB, kemudian izin praktek dan lain sebagainya. Gimana tuh Bu Ade? Ya. Jadi intinya kita ingin mempercepat pelayanan masyarakat ini gitu ya. Intinya itu, saya rasa semua ini harus kita dikejar nih Bu ade nih. Benar. Saya pikir semua kita sepakat ya, Prof. Kita bekerja ini untuk masyarakat gitu ya. Sehingga kita mencoba menghilangkan gap-gap yang ada yang tanpa mengenyampingkan mutu, tetapi jangan menjadi bloker gitu ya. Nah, khususnya terhadap akses ya Bu Ade. Terhadap akses ya. Nah, kemudian kita melakukan pertama adalah dengan Undang-Undang Nomor 17 Prof. Itu kita mempermudah pembuatan atau birokrasi untuk pemberian izin praktek
ya, STR maupun SIP. Mereka bisa akses secara online dengan tentunya tanpa berbelit-belit ya, secara transparan. STR sekarang sudah berlaku seumur hidup. Nah, dengan mudah diakses dan juga tentunya setelah itu mereka akan mendapatkan SIP. SIP pun kita akan sudah bekerja sama dengan Menpan. Itu nanti akan ada kuota nasional, Prof, yang akan didiskusikan juga dengan kolegium. Selama kuota itu ada, maka tidak ada lagi kesulitan untuk mereka berpraktek. Selama tempatnya ada, mereka kuotanya ada, itu juga menjadi kemudahan mereka. Sehingga jangan sampai kemudian ada tenaga kesehatan SIP-nya kan gitu ya dulu ya. SIP-nya belum bisa diperpanjang gitu. Sehingga mereka terpaksa harus nggak boleh praktek, kan sekarang nggak boleh tuh tempat praktek kalau SIP-nya mati. Nah, kita nggak mau lagi karena kita ingin layanan seumur masyarakat. Hidup ya, Bu Ade, ya? STR seumur hidup. STR seumur hidup. Kalau ya, SIP enggak, ya, tetap 5 tahun berdasarkan kompetensi. Kompetensi juga, Prof, untuk SKP ini kita juga bekerja sama dengan kolegium untuk juga banyak memasukkan kurikulum, baik itu yang berbayar maupun yang gratis, Prof. Karena kita berharap juga teman-teman kita yang jauh di Papua atau di mana bisa dengan mudah mengakses untuk penambahan kompetensi terhadap SKP ini. Nah, itu yang juga kita sedang kita selesaikan. Dan itu sudah berproses sih, Prof. Sudah mungkin Maret ini juga sudah jalan. Ya, untuk mempermudah teman-teman. Berikutnya juga mungkin saya tambahkan juga, Prof. Kita juga perlu menambah peningkatan mutu ya, peningkatan kualitas dari SDM itu, Prof. Ya. Pelatihan itu harus kita kerjasamakan. Yang tadi dikatakan informal, yang informal, saya katakan informal. Nah, itu harus kita buat sebanyak-banyak mungkin, semudah mungkin mereka bisa akses ya, dan kalau bisa semurah mungkin, Prof, gitu ya, sehingga semua punya kemampuan untuk itu, untuk bisa menambah kompetensinya. Kemkes juga menyiapkan anggaran yang cukup besar untuk itu, dan saya yakin kolegium juga akan mensupport untuk kita saling bekerja sama. Ya, apalagi dengan adanya program pengampuan seperti contoh di kami di RSCM kebetulan kami mengampu 4 provinsi, yaitu Banten, Lampung, Kalsel dan Kalbar. Dan saat ini kami sehubungan juga dengan World Cancer Day kemarin melakukan kick off. Jadi kita mulai mengisi para SDM di daerah tersebut dengan berbagai macam webinar. Ini setiap hari Bu Ade, ini ada webinar nih. Karena webinar itu adalah untuk mengisi kekosongan ilmu pengetahuan, dan kalau kita bergerak ke arah kompetensi atau ke arah keahlian, tentunya harus dilakukan secara fellow atau kita datang ke sana memberi contoh gitu. Tapi memang itulah yang kami lakukan. Jadi sangat sejalan ya Bu Ade dengan message-nya dari World Cancer Day, close the care gap. Dan dimanapun seorang pasien kanker itu melakukan pengobatan, dia akan mendapatkan pengobatan dengan kualitas yang sama. Jadi seperti itu ya Bu Ade ya. Betul, nah, kira-kira Bu Ade ke depannya nih, kira-kira nih tantangan atau hambatan apa nih yang akan kira-kira di bidang tenaga kesehatan untuk merealisasikan close the care gap di bidang kanker ini? Iya. Tentunya selalu ada hambatan. Selalu ada hambatan. Ya? Saya yakin selalu ada hambatan. Pertama adalah masih banyak dokter-dokter yang tidak mau bekerja di daerah-daerah yang jauh dari Jawa gitu ya. Nah, ini PR kita nih, Prof, gitu ya. Sehingga kita harus berpikir bersama nih, Prof, gimana caranya supaya mereka mau bekerja di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang agak sulit akses gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk cancer sih karena masih di provinsi masih oke, gitu ya. Nah, kami bekerja sama dengan Menpan RB bahwa untuk dokter spesialis, dokter gigi, kita akan mengangkat mereka untuk menjadi PNS, Prof, gitu ya, supaya peminatan mereka banyak. Kalau di daerah-daerah yang sulit, yang misalnya mereka punya TPP-nya juga rendah, ini kita sedang memikirkan untuk mereka dikasihkan tunjangan agar bisa mereka yang kita lakukan betul, kan ya, sebelum bisa berpraktek mereka mendapat minimal tunjangan untuk hidup di daerah lah gitu ya. Nah, itu supaya peminatannya banyak. Itu? Insentif. Ya, insentif ya gitu. Nah, itu yang kita buat juga. Tapi saya yakin kita masih harus bekerja keras nih, Prof, gitu ya. Karena memang masih banyak PR lah yang harus kita kerjakan. Dan menurut saya juga, Prof, kita bukan hanya bicara dokter spesialisnya saja.
Tetapi tenaga pendukung lainnya. Benar sekali. Contohnya misalnya apa? Kita tahu kanker itu kan harusnya kalau dia bisa deteksinya awal itu lebih baik kan prognosanya. Nah, untuk bisa seperti itu tentunya dokter harus dibantu kan, misalnya dengan tenaga promkes, dengan ini. Nah, itu ada radiografer, ada apa gitu. Apalagi di puskesmas ya, Prof. Nah, ini kalau saya Prof merasa bahwa dari teman-teman kolegium perlu juga nih menambahkan masukan ke perawat, ke tenaga promosi kesehatan yang ada di puskesmas untuk bisa mendorong masyarakat ini aware, menyadari bahwa ini ada gejala yang misalnya diduga bisa sebagai tumor atau kanker seperti itu. Nah, itu Prof kayaknya kita kedepannya juga jangan hanya dokter spesialisnya aja ya Prof gitu. Dan juga Bu Ade, spesialis juga luas sekali loh. Betul. Jadi bukan kita tadi sedikit banyak hanya berbicara tentang radiation medicine, radiologi, radioterapi karena saya radiation oncologist, tapi kan kita patologi ada tempat anatomi. dari mulai patologi, kemudian patologi anatomi, patologi klinik, kemudian bedah onkologi, THT, ginekologi, digestif, banyak sekali, kurang lebih ada kalau kita hitung tuh lebih dari 10-15 barangkali sebenarnya disiplin keilmuan yang terkait dalam pengobatan kanker kalau memang kita mengobati secara komprehensif. Nah, tapi itu semua kan juga di dalam ranahnya Bu Ade untuk meningkatkan semua baik quality maupun quantity dan pendistribusian tadi ya Bu Ade ya. Betul. Jadi kan kita berbicara quantity, quality dan distribusi ya Bu Ade ya. Betul. Nah, demikianlah Sobat Baper sekalian, kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan ini mengenai bagaimana usahanya selama ini. Mudah-mudahan usaha ini mendapat kemudahan dan dapat diimplementasikan dengan baik sehingga dimanapun juga Sobat Baper sekalian berobat kanker akan bertemu dengan tenaga kesehatan yang mumpuni di bidangnya. Nah, kira-kira Bu Ade, tadi kita sudah bicara tentang hambatan dan solusinya kita sudah bicarakan. Mungkin Bu Ade tentang distribusi. Di kami mungkin tadi ada koreksi sedikit, enggak 12 mungkin. Jadi sekarang itu kurang lebih lulusannya tuh di atas 15. Dan juga semua residen, jadi anak didik di onkologi radiasi itu biasanya sudah punya tempat. Jadi seperti misalnya Jambi, kemarin aja dari Jambi datang, di Ambon itu sudah ada, di Papua di NTT di Kupang, walaupun alatnya sendiri belum jalan gitu. Kadang-kadang memang berbeda ya Bu Ade, jadi harus dicermati setiap disiplin ilmu dengan disiplin lainnya akan berbeda. Karena preparation untuk melakukan pelayanan itu berbeda gitu ya. Mudah-mudahan usaha Bu Ade yang luar biasa ini akan mendapat kemudahan ya Bu Ade, sehingga intinya adalah masyarakat akan menikmati kemudahan atau mudahnya akses untuk mendapat pelayanan. Tapi kan nggak bisa dihindari ya Bu Ade. Indonesia ini kan geographically udah merupakan suatu challenge sendiri. Bagaimana untuk, seperti kemarin saya berbicara, saya baru ke Labuan Bajo. Saya lihat Pulau Flores yang sedemikian besar masuk dalam NTT. Sedangkan NTT kita naruhnya di Timor gitu ya Bu Ade ya, alat gitu ya kan. Jadi tandanya harus ada bagaimana aksesnya dari pulau yang berbeda ini. Kemarin saya juga berbicara, mungkin ada sesuatu yang mudah dan bagus gitu untuk dikembangkan adalah rumah singgah Bu Ade. Jadi bahwa di setiap center pelayanan itu ada rumah singgah. Jadi untuk mensikapi susahnya geografik di Indonesia, kadang-kadang nggak bisa bolak-balikan pengobatan kanker itu lama ya Bu Ade ya. Seperti itu mungkin. Nah, kurang lebih sekarang apa harapan Bu Ade dan pesan pada masyarakat pada World Cancer Day ini? Ya, tentunya kita sangat menyambut baik World Cancer Day ini ya Prof ya, karena kita tahu bahwa ini adalah momentum yang sangat baik ya untuk menyadarkan masyarakat bahwa kita harus aware kepada diri kita dengan cancer ini. Kita nggak boleh merasa tidak mau tahu gitu ya. Kadang mereka mungkin bukan tidak mau tahu juga. Mereka takut kalau menyadari bahwa mereka itu
menghadapi atau terkena cancer ini gitu ya. Walaupun kita tidak berharap gitu, tetapi inilah yang saya harapkan dari para masyarakat gitu. Beranilah untuk melakukan pemeriksaan sedini mungkin ya. Jangan lari dari kenyataan karena intinya cancer itu semakin dini dia diketahui maka semakin baik prognosanya untuk sembuh gitu dan ya. Semakin murah ya. Dan semakin murah biayanya. Dan semakin hasilnya menjadi jauh lebih baik. Ya. Betul gitu. Dan tentunya kita tahu bahwa kita juga sudah mulai menurunkan deteksi dini ini ke level puskesmas, Prof, gitu ya. Nah, tentunya ini adalah agar masyarakat mudah akses. Tinggal masyarakat diedukasi untuk berani gitu ya diperiksa. Dan tentunya kami berharap kerjasama dari kolegium, dari tempatnya Prof gitu ya, juga untuk meningkatkan kompetensi dari teman-teman kita yang ada di puskesmas ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk bisa melakukan deteksi dini. Dan itu sebenarnya sudah disikapi oleh Kementerian Kesehatan dengan program pengampuan yang berjenjang ini, di mana misalnya kami sebagai Rumah Sakit Pelayanan Paripurna, kita menjadikan 5 rumah sakit di 4 provinsi ini menjadi rumah sakit pelayanan kanker utama, dan mereka kan mempunyai lagi pada level madya dan seterusnya ke bawahnya. Dan sebenarnya materi yang kita berikan itu bisa juga mereka berikan jadi materinya kita bisa bungkus menjadi suatu materi standar yang bisa diberikan untuk pelatihan-pelatihan itu. Luar biasa sekali. Demikian Sobat Baper sekalian, usaha-usaha yang sudah dilakukan. Barangkali Bu Ade masih ada sesuatu yang ingin disampaikan? Cukup, Prof. Sehubungan dengan sumber daya manusia ini? Saya rasa yang saya pesankan tentunya kita harus bekerja sama ya untuk bisa di pertemuan yang sangat luar biasa ini di World Cancer Day 2024 ya. Dan yang paling saya suka tuh adalah judulnya Close the Gap ya. Jadi memang berarti kalau judulnya itu artinya masih banyak gap gitu ya. Banyak sekali Bu Ade. Di dunia tuh banyak sekali gap, apalagi di Afrika. Dan itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Nah, tapi kita tentunya khususnya di Indonesia kita harus bekerja sama ya Prof. Baik dari government, dari kolegium, dari masyarakat, dari semua stakeholder yang ada. Bagaimana kita mulai menutup gapnya perlahan-lahan gitu ya. Sehingga gap itu semakin kecil, yang nantinya tentunya yang akan diuntungkan adalah masyarakat itu sendiri. Luar biasa sekali. Demikian Sobat Baper sekalian. Jadi saat ini kami sebenarnya sangat bergembira sekali sebagai tenaga medis yang bekerja di bidang kanker, karena pemerintahan saat ini memprioritaskan kanker menjadi salah satu masalah kesehatan yang harus dihadapi. Luar biasa sekali. Baik Bu Ade, terima kasih Bu Ade sudah hadir hari ini menemani saya di podcast Baper, dan terima kasih juga atas kehadiran dan bincang-bincangnya hari ini, dan juga pada Sobat Baper sekalian terima kasih atas atensinya. Semoga kita semua bisa terus semangat dan meningkatkan akses serta kualitas tata laksana kanker di tanah air ini. Terima kasih. Sampai jumpa.